Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Zainlet. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah power supply ya. Ini adalah power supply TV sub ya teman-teman, 32 in. Jadi kerusakannya itu mati total ya. Dimana tegangan outputnya ini ya, ini adalah tegangan outputnya. Nah, ini ya soket yang menuju ke mainboard itu nggak ada tegangannya sama sekali. Nah terus di elko ini ya teman-teman, elko 450 voltnya ini ya, itu tegangannya atau listriknya itu nyimpen ya, atau ngendok ya teman-teman. Jadi biasanya itu kalau yang normal itu listrik atau arus di sini itu langsung hilang ya, namun kali ini enggak. Nah jadi kalau kita amati ini ada R ya, R nya pada kosong ini ya teman-teman, R nya pada kosong. Nah ini ya, ini R nya kosong, kalian bisa lihat. Nah itu ya, saya akan tunjukkan ini. Nah ini ya R nya ya, ini kosong. Terus ini IC drivernya juga rusak ya teman-teman, ini juga kosong. Nah jadi sudah ketahuan ya ini rusaknya. Sementara ada 3 komponen yang rusak ya. Nanti akan saya cek kembali apakah ada komponen-komponen yang lain yang rusak ya. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum gabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mulai ya. Jadi saya akan komponennya akan ganti satu persatu. Ini ada R7020, R7020 kalau di PCB sub ini nilainya adalah 10 ohm ya. Ini kebetulan saya punya ya, hampir sama, jadi bisa saya pakai ya ini ya. R7020 terus ada R7009 ya, itu nilainya 180 ohm. Nah ini ya teman-teman, R7009. Terus ini diodanya dilepas kalian juga ya, karena rusak juga. Nah ini R7009 itu nilainya 180 ohm ya. Terus ada dioda D7010 ya, atau 7010. Bentar teman-teman. Nah sekarang adalah dioda D7010 ya. Ini menghadap, diodanya itu menghadap ke IC ya teman-teman. Nah jadi kalau kalian lihat
Ini diodanya harusnya kayak gini itu jalan ya. Nah ini benar jalan. Oh ternyata ini gandeng sama R ya, jadi harus diperhatikan. Ini kalau sampai kebalik itu akan rusak kembali ya. Oke, diodanya menghadap ke sana ya teman-teman, menghadap ke sana ya. Jadi simbolnya itu kayak gini ya. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya. Jadi diodanya itu menghadap ke sana. Nah kelihatan apa enggak tuh? Nah kayak gini ya. Nah diodanya menghadap ke sana. Nah setelah komponen ini itu IC drivernya juga rusak ya. Ini konslet teman-teman IC drivernya. Nah itu. Jadi saya ganti juga. Oke, saya ambil juga dari sini ya. Nah ini. Oke, IC drivernya sudah terpasang. Namun belum rapi nih ya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya adalah R7018 ini ya. Nah ini harus dicek juga. Nah ini nilainya adalah 100 ohm kalau nggak salah ini. Ya bener ya, rusak ya teman-teman. Nah ternyata nilainya adalah 1 ohm ya teman-teman. Nah ini 1 ohm ya. Oke, saya akan cari dulu.
Kayak ini ya teman-teman, jadi R7018 itu nilainya 1 ohm ya, kalian bisa lihat ini 1 ohm ya. Nah, kalau nggak tahu 1 ohm itu warnanya coklat hitam emas ya. Lalu solder. Oke, sip. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman, ini ada R 7007, 7005, 7006 ya, ini ya. Ini dicek semuanya. Ini juga bisa rusak ya teman-teman. Nah, ini oke, ini R-nya sudah saya cek dan aman ya. Nah, selanjutnya ini ya, ini ada R juga. Ini 0,27 ya, ini ya. Ini sudah kelihatan pecah ya, kalian bisa lihat. Ini saya zoom. Nah, ini. Nah, ini ya, ini 2. Ini pecah ya, saya lepas dulu. Nilainya adalah 0,27 ya. Kalian bisa ganti dengan 0,22 atau 0,33 juga bisa. Nah, ini ya teman-teman, jadi nilai dari R7002 dan 7000 berapa ini, R7014 dan 7015 itu 0,27 ya kalau aslinya. Nah, sekarang saya coba, karena nggak ada ya, itu kalian bisa gunakan 0,22 ya. Nah, ini saya pasang 0,22. Jadi sekarang tinggal ini ya, fatnya ini ya, fatnya harus dicek juga apakah mati atau enggak ya.
sebentar, ini ternyata susah ya karena soldernya kurang panas. Nah ini fatnya ya teman-teman, jadi setelah tadi saya cek ternyata rusak juga ya ini ya fatnya ya, sudah konslet ya ini ya, jalan ini harusnya nggak jalan ya teman-teman sebelum gate-nya ini disentuh ya, tapi ini sudah jalan ya sebelum gate-nya disentuh. Nah ini ya konslet ya teman-teman. Oke, fatnya juga konslet. Sekarang tinggal pengukuran komponen yang lain seperti ini ya. Ini ada contoh, ada R1 kilo, R1 kilonya rusak ya. Nah ini ya, ini ada R7008 ya teman-teman, ini rusak. Jadi banyak banget yang rusak ya. R7008 ini ya. Nah ini ya teman-teman, itu nilainya adalah berapa ini 1K 1 kilo. Saya cari dulu. Ini ya sudah saya dapatkan, tinggal dipasang. Tinggal dipasang. Oke sudah. Nah terus ini ada dioda kecil ya, ini enggak konslet, aman. Oke, aman ya teman-teman. Aman diodanya. Terus ini ya teman-teman, ada R berapa ini, R102 ya, ini ya. Nah ini tuh rusak ya teman-teman, nilainya sudah molor. Kalau kode PCB nya itu R7002.
Oke, sudah. Ini ada dioda juga, harus dicek. Aman diodanya. Selanjutnya IC optocoupler ini ya. Nah ini. Harus saya cek juga. Oke, aman. Nah ini ya ternyata ya teman-teman, konslet. Harus diganti juga ini. Wow, ternyata begitu banyaknya ya yang rusak. Ini hampir ganti semuanya ini teman-teman. Saya akan cek ya. Aman. Aman. Oke, ini saya sudah dapatkan ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu caranya, nanti saya akan bikin tutorialnya ya. Kayaknya sih sudah pernah kalau nggak salah ya. Namun lain waktu saya bikinkan lagi. Oke ya, sudah ya teman-teman. Sepertinya sudah semuanya ini komponennya. Jadi sekarang saya akan coba cek ya tegangan drivernya ini, apakah sudah keluar atau belum ya. Tegangan drivernya itu di kaki cat pada FET ini ya. Kayak ini ya teman-teman. Jadi di kaki ini ya, bentar. Nah, ini adalah catnya ya. Ini harus ada tegangannya di sini ya teman-teman. Saya akan coba colokin. Kalau nggak ada berarti ini drivernya atau pendukung drivernya ini masih ada yang bermasalah. Saya akan coba ya. Ini posisi skala kali 10. Nah, gini ya. Kelihatan apa enggak ini? Jadi ngukurnya kayak gini ya. Nah kayak gini, kemudian terlihat. Coba. Nah itu ya, sudah keluar ya teman-teman denyutannya. Itu artinya drivernya sudah bekerja ya. Nah kalau kayak begini itu kalian jangan pegang bagian power supply nya ini ya, yang di garis putih ini. Ini akan nyetrum teman-teman. Kalian bisa kesetrum. Jadi harus dibuang dulu pakai fast taker solder ya, seperti ini. Nah kayak gini, biar hilang. Saya akan cek dulu ya. Sudah hilang ya. Oke, sudah hilang. Jadi sekarang tinggal saya pasang
fatnya teman-teman. Fatnya tinggal saya pasang. Ini ya, kalau fat yang benar itu seperti ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Bentar ya. Jadi kalau catnya itu belum disentuh, itu belum akan jalan ya. Kalau sudah disentuh baru akan jalan. Nah ini ya, saya sentuh ini. Nah itu jalan ya. Kalau saya konsletkan antara cat dan drainnya ini ya, itu akan sudah nggak jalan lagi ya. Baru kalau saya sentuh lagi catnya ini akan jalan. Nah itu yang normal ya. Nah, sekarang tinggal saya pasang. Sepertinya sudah ya. Ini tunggu dingin saja, baru akan saya coba lagi. Oke teman-teman, saya akan coba ya ini ya. Saya colokin dulu ini. Bismillah. Nah kalian bisa lihat, ini jarum testernya sudah bergerak ya, atau sudah jalan. Itu artinya tegangannya sudah keluar ya, sudah enggak konslet lagi. Nah itu ya, nggak terlalu terlihat. Bentar ya teman-teman. Nah ini ya, kalian bisa lihat. Nah itu kita keluar. Oke mantap, itu artinya sudah beres ya teman-teman power supply nya. Nah jadi ternyata kalau kerusakan fatnya konslet itu ternyata banyak banget yang harus diganti ya, dari resistor, dioda, terus fat, terus ini ya optocoupler, terus IC driver ya. Jadi benar-benar banyak ya dan harus teliti. Oke, jadi itu tadi ya cara memperbaiki atau tutorial memperbaiki power supply sub 32 ini ya, 32 atau 40 ya. Semoga bermanfaat. Saya Zain LED. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.